berdua. Di video kali ini aku akan memperlihatkan cara kerja dari penentuan tekstur tanah dan pergerakan air. So, tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai. Penentuan tekstur tanah. Pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti botol, alat tulis, tanah, dan air. Kemudian memasukkan tanah sebanyak 3/4 bagian ke dalam botol. Setelah itu, memasukkan air sebanyak 1/4 bagian ke dalam botol. Lalu, menutup botol hingga rapat. Setelah itu dikocok sampai air dan tanah tercampur. Setelah air dan tanah tercampur, kemudian mendiamkannya dan melakukan pengamatan sebanyak 3 kali pada 1 menit pertama, 1 jam, dan 24 jam, dan memberi tanda pada perbedaan-perbedaan partikel pada tanah. Pada pengendapan pertama, didiamkan selama 1 menit untuk mengetahui fraksi pasir. Pada pengendapan kedua, didiamkan selama 1 jam untuk mengetahui fraksi debu. Dan pada pengendapan ketiga, didiamkan selama 24 jam untuk mengetahui fraksi liat. Setelah dilakukan pengamatan, lalu mengosongkan botol dan mengukurnya menggunakan penggaris. Dan didapatkan tinggi endapan pasir 40 mm, debu 10 mm, dan liat 20 mm. Dan yang terakhir yaitu menghitung ukuran endapan dalam satuan persen. Inilah hasil yang sudah saya hitung. Dapat dilihat pada tanda panah menunjukkan titik temu setiap garis berada pada tekstur lempung liat berpasir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanah yang sedang diuji yaitu lempung liat berpasir. Yang kedua yaitu pergerakan air. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu botol plastik, tanah, dan air. Kemudian, memasukkan tanah ke dalam botol sebanyak 3/4 bagian botol. Lalu, memasukkan air pada permukaan atas tanah. Jadi kesimpulannya yaitu tanah lempung liat berpasir memiliki tekstur sedang dan agak halus, yang berarti jumlah pasir dan liatnya seimbang. Tanah ini memiliki ruang pori yang sedang, sehingga kemampuan menahan air yang baik. Tanah ini cocok dijadikan sebagai media tanam karena kecepatan penyerapan air dan kemampuan tanah menahan air yang sedang juga memiliki unsur hara yang cukup untuk tanaman.